Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Ulangi, semangat pagi. Sekarang kita berpasangan dua-dua, silakan berdiri. Kita bermain numerasi, bermain dengan angka. Oke, ya, dua. Kita akan bermain berhitung. Namanya berhitung 1 sampai 20. Tapi bergantian. Setiap orang maksimal menyebut 2 angka. Boleh sebut 1 atau 2 angka. Gitu ya. Pemenangnya adalah yang paling cepat mendapatkan angka 20, itu yang menang. Urut saat berhitung 1 sampai 20. Maksimal 2 angka berurutan. Maksimal mau 1 juga boleh. Ini bicara strategi dan ya berhitung 1, 3, 4. Urut mau berhitung kan? Berhitung mulai 1, 2, 3. Oke. Literasi dulu, literasi. 1, 2, 3, 4. 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20. Saya menang. Oke. Angka 20 dipegang, pokoknya yang finish sampai 20 duluan itu yang menang. Ya, silakan. 1, 2, 4, 5, 20. Kamu mau cari lawannya berapa, tulis namanya di situ. Soalnya kalau menang aku dapat 1. Terus berapa kali dia menang. Jadi nomor, nama lawannya, menang, kalah gitu. Yang menang yang sempat dapat angka 20 itu yang menang. Seru banget karena akan ya ganti aku lawan gue. Kalau berapa kali menang gitu. Kalau yang sering menang itu nanti ditanya sebenarnya dia bejo atau sebenarnya lama-lama dia akan menemukan pola untuk bisa menang. Jadi kita lama-lama ya pimpin
Jadi apa aja? Oh, harus beriman dan bertakwa, terus berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar. Oke, nanti saya akan agak banyak praktek sama contoh. Nanti siang habis istirahat diskusi untuk membuat desain proyeknya, hanya desain. Sebenarnya desain itu nanti bisa dikembangkan menjadi modul proyek. Nah, biar kesannya santai ya, dialog kayak kemarin. Nanti saya juga kalau ada pertanyaan langsung. Nah, sebenarnya kenapa harus ada proyek? Bedanya yang sekarang sama yang dulu. Proyek ini sebenarnya berawal dari rata-rata pembelajaran kita itu masih low order thinking. Jadi ya, untuk bernalar kritis, untuk bisa anak-anak berkomunikasi, biar percaya diri. Itu rata-rata guru tuh pasti udah mengenal ya proyek biasanya, terus ngerti ngomong-ngomongnya males. Satu males, yang kedua alasannya nggak cukup waktu. Lama, karena materi ini wah banget tuh dituntaskan orang rampung. Akhirnya aku nggak menunggu ribet bunuri, terus akhirnya aku orang rampung materinya sesuk selak TKN, selak PTS dan sebagainya. Nah, akhirnya di kurikulum merdeka ini proyek profil pelajar Pancasila diberikan jam khusus. Jadi lepas dari intrakurikuler, gitu ya. Itu namanya co-kurikuler, jamnya tersendiri. Pelaksanaannya, prinsip pelaksanaannya harus kontekstual. Kayak pembelajaran CPR, hubungan dengan masyarakat, melibatkan holistik itu orang tua yo dilibatkan, tidak hanya guru kelas, guru magang juga, gitu, bisa jadi masyarakat, gitu. Berpusat pada peserta didik. Nah, tidak guru yang dominan. Nanti proyeknya enggak kok cuma dikasih aktifnya itu, tidak hanya dikasih LKS kemudian ini lembar kerja panduannya untuk praktek, enggak hanya itu juga. Nah, sama eksploratif kan berarti siswanya harus aktif nyari sendiri gitu ya. Nah, itu atau berpusat pada siswa eksploratif, mencari sesuatu atau mencari solusinya. Nah, itu prinsipnya. Nah, bedanya proyek di sini terintegrasi bukan tematik. Kalau tematik itu kan gabungan beberapa mapel jadi satu gitu loh. Terus kayak gaduh-gaduh. Ya, jadi saya ketok mapel imane, matematikane ya, gaduh-gaduh ini kan ngerti tomate ini, tolongnya ini sayure, bakwane kelihatan ya. Jadi mapel itu dah. Kalau di proyek P5 ini, saya singkat P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek P5 ini kayak jus. Kalau pokoknya bayam, tomat, apa di jus blender jadi biji kan nggak kelihatan ini apa ya. Kita nggak usah mikirin ini mata pelajaran apa, nggak usah. Tujuannya bukan KD mapel-mapel, bukan TP mapel-mapel. TP itu tujuan mapel-mapel, tujuan pembelajaran ya. Tetapi apa tujuannya adalah profil pelajar Pancasila yang kita nyanyiin tadi. Nah, ya, iman dan takwa dan berakhlak mulia, itu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, siapa itu tujuannya karakter yang ingin dibangun. Makanya lagunya itu dinyanyikan terus. Kalau teman saya tiap Sabtu, tiap jadwal P5 nyanyi itu juga, pacaran nyanyi itu juga. Akhirnya siswanya apa? Oleh SEO belajar Pancasila langsung semuanya apa? Ya, semua guru kelas, walaupun kurikulum merdeka nyanyi itu. Nanti kalau ketemu buka nggak penyanyi itu senang banget. Nah, temanya proyek itu boleh milih. Ada 5 kalau di SD. Kearifan lokal, rekayasa, wirausaha, Bhinneka Tunggal Ika,
gaya hidup berkelanjutan. Dan 5 itu. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang tadi ya. Profil pelajar Pancasila yang tadi itu dibagi menjadi dimensi dan elemen. Setiap elemen nanti ada sub-elemen lagi, sub-elemen. Nanti dipilih sub-elemen mana yang ingin dikembangkan dalam proyek yang dengan desain. Nah, contoh. Saya semester 1 ini judul proyeknya adalah Aneka Kebaikan. Proyek bukan aneka kebaikan. Jadi aneka gaya. Ya stand ya. Proyeknya petualangan kebaikan. Apa itu menurutnya? Jadi memang saya kalau yang lainnya saya lihat sekolah-sekolah lain mesti sampah, ya. Nah orang mau sampah, terus mau marketing, apaan jualan, marketing. Nah saya mencoba berbeda semester 1 ini petualangan kebaikan, kemudian temanya berkebinekaan global. Bukan, dimensinya berkebinekaan global ada. Temanya kemarin saya aku dari lagi kearifan lokal sama. Iya kayaknya ini bukan ini. Berikan kebaikan. Saya temanya masuknya mengenal membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok, kepercayaan yang dianut serta oleh masyarakat sekitar gitu ya. Ini kalau itu berikan kita. Kemudian dimensinya inta, mandiri, sama berkebinekaan global. Inta saya ambil 3. Dari 3 dimensi ini boleh ambil 1 atau 2 elemen, tidak harus semua. Oh, intanya saya akan terhadap kepada manusia. Ini itu berbuat baik pada sesama manusia. Saya ambilnya itu. Kemudian mandirinya itu nih regulasi diri atau mungkin pemahaman diri dan situasi, empati, kemudian saling ngasih feedback, umpan balik, menghormati, gitu, orang saling menghargai, gitu ya. Nah, evaluasi diri, regulasi diri juga bisa, gitu. Nah, kebinekaan globalnya itu refleksi dan tanggung jawab. Refleksi dan tanggung jawab. Ini yang saya bangun di proyek saya selama 1 semester. Apa yang dilakukan? Saya melibatkan guru agama dan juga beberapa motivator dari yang lain dan masyarakat tentunya. Yang pertama kegiatannya itu pengenalan tentang teori kebaikan. Jadi guru agamanya bisa masuk. Waktu itu nanti saya kasih link videonya karena kemarin sempat saya kirim lomba apresiasi GTK itu. Yang 2022 saya ngangkat diferensiasi tapi dalam proyek. Nah, yang saat ini saya buat diferensiasi dalam proyek STEM, tapi pembelajarannya IPA, IPRA. Kalau yang itu kan kurikuler. Nah, tadi teori kebaikan, nanti ada amplop kebaikan, kemudian ada misi kebaikan, ada galeri diri dan refleksi itu juga ada. Nah, nanti semuanya di belakang aja ya. Saya lanjut. Gimana cara merencanakan? Cara merencanakan harus alokasi waktu, membentuk tim. Jadi tim proyek ini fasilitator proyek nanti ada SK-nya. Kalau di Sumber itu. Nah, temanya dipilih, topiknya apa baru dirancang. Ini contoh-contoh tema yang bisa dibuat. Kayak hidup berkelanjutan, bikin survei, membuat sistem pemilahan sampah misalnya. Kampanye memecahkan isu lingkungan, diajak kode greget apa terus mikir kira-kira solusinya apa, memecahkan. Nah itu bisa proyeknya kalau hidup. Kearifan lokal bisa proyek permainan tradisional. Kayak biasanya kan main satu ceria, tidak satu juga tidak dan lain. Ini
Misal temanya mau kearifan lokal, fase kelas 1, loro yang permainan tradisional, ya minggu ini bermain gobak sodor. Tapi anak-anak paham sebenarnya gobak sodor ini piye cara mainnya, ada value apa, sejarahnya apa kayak gitu. Jadi dalam, jadi nggak hanya sekedar main-main gitu ya. Gitu. Kemudian bisa juga permainan tradisionalnya untuk kelas atas, mau buat terserah atau dongeng. Jadi misalnya pasangan dongeng legenda tanah air. Nanti kan ujung-ujungnya setiap anak itu bisa mendongeng. Dongengnya beda-beda. Yang dongeng soal gelar karya di akhir semester itu latihannya ya beda 1 jam 5 atau kapan yang desain jamnya project gitu kan. Nanti di situ kan kudu latihan ya toh atau memilih cerita. Habis memilih cerita mungkin bisa sampai isi ceritanya ini apa sebenarnya, ada nilai apa di situ, dihayati anak-anak. Latihan sampai mau gelar karya pentas, gelar karya bukan produk berarti pementasan. Nah sampai pentas nanti di akhir itu mereka menyiapkan, wah pentas ini kudune kostumnya kudu piye, kemudian nyiapin kostum dewe, sekarang JPL dewe, ya kan? Jadi panjang. Jadi proyek di sini tidak hanya selesai satu kampung atau sesuk gawe masa apa namanya bikin puding, yuk gawe puding, yuk didol, akade, rampung, atau biasanya enggak kayak gitu, itu sama aja SBDP kayak gitu, bukan proyek bangunan. Tapi tujuannya adalah karakter profil tadi. Nah ini contoh-contoh Bhinneka Tunggal Ika, kumpulan doa puisi, membuat kumpulan cerita pendek misalnya, atau merancang maket prototipe tata kota gitu ya. Tapi nah minimal di SD 2 proyek 1 semester 1 JP-nya kalau kelas 1 sampai 5 252 berarti sak semester 126 JP loh, 126 JP 1 semester 1 proyek. Panjang banget dulu ya emang. Karena ini stepnya kita sosialisasi, dihitung JP itu. Kita merancang, dihitung JP. Jangan terburu-buru rampung. Jadi satu ini mungkin suruh wawancara ke rumah, satunya BDR lah ini rumah, lanjut wawancara boleh. 5 JP atau 8 JP sudah satunya itu P5 nya BDR di rumah. Mereka karena harus ambil data, Pak RT mungkin, orang tuanya ya kan? Bisa. Jadwalnya bisa setiap hari, nyusun jadwalnya ke depan. Bisa di minggu sekali. Bisa blok, sistem blok tuh ini. Jadi saya punya 100 JP misalnya. Saya mau semester 1 ini 100 JP. Mau tak taruh sehari itu misalnya 5 JP, berarti 20 hari. Di bulan itu tak bikin proyek terus, kegiatan intra off. Mas Albi. Albi kurang gitu. Kalau sekolah saya milihnya yang tiap Sabtu. Tapi fleksibel. Terkadang saya butuh 2-3 hari berturut-turut, tapi tak buat proyek terus, nanti tak ganti di hari Sabtu pembelajarannya. Jadi boleh. Tapi secara jadwal tertulis saya setiap Sabtu. Ada yang model gini boleh. Nah, itu kemudian modulnya. Kita nanti bikin desain aja, temanya apa, topiknya apa, fase kelas saja. Kelas tujuannya itu dimensi elemen sub-elemen tujuan itu. Baru aktivitasnya apa, asesmennya tuh gimana, asesmen tuh penilaiannya kayak apa, alurnya. Jadi kayak gawe tujuan itu kan berarti kalau kita TP-nya ya KG atau TP-nya. Nek di Gurmer TP sama TP-nya kalau di Intra. Kalau di project tujuannya itu adalah dimensi apa, elemennya apa, sub-elemen apa, indikatornya apa yang mau dicapai selama project saat semester. Nanti tak lihatin Iya, sudah disebut. Nah,
Saya tadi pakai kalung ini. Dikenal fisik teori kebaikan, diajari terbawa hadis, diajari asmaul husna, mengenal sifat-sifat Allah. Teori itu mana yang merupakan kebaikan, gitu ya, hal-hal yang baik-baik. Kontekstualisasinya nanti ada yang namanya amplop kebaikan. Nah, anak-anak tak satu membuat amplop kebaikan. Itu kan berapa CP sendiri membuat diary kebaikan. Dari kebaikan itu dari kertas-kertas kebaikan yang dia dapat dari temennya. Misalnya nulis, Uslubi makasih ya udah ngasih aku nasi kok hari ini, tak kasih ke amplopnya gitu. Usrini minjemin aku sepit nih, makasih ya Usrini udah kayak gitu. Saya juga punya amplop kebaikan di kelas saya paling atas itu menuri gitu. Saya setiap Sabtu juga panen kebaikan. Ya, dari siapa saja murid saya yang ingin mengucapkan terima kasih atau melihat perilaku baiknya gurunya. Saya punya diary juga. Nah, setiap Sabtu biasanya ayo lihat tengok di amplopmu, diambil, ditempelkan, urut sesuai tanggalnya kan. Tak minta suruh kasih tanggal. Dari siapa sama tanggalnya di atas tanggal sini. Terima kasih sudah mau bantu aku membaca dari Zahra. Itu masukin ke untuk Nur, misalnya Nur masukin ke amplopnya Nur kayak gitu. Nah, itu siapapun boleh menuliskan teman siapapun. Nah, nanti setiap satu punya diary. Nah, itu kan jadi portofolionya anak. Nanti tak kasihkan ke orang tua ketika rapor. Itu. Kemudian aksinya dari hal itu kan kebaikan yang dilakukan setiap Senin dikasih bintang kebaikan yang tak ceritain kemarin. Kemudian nanti dari di kegiatan proyek itu saya ada misi kebaikan. Misi kebaikan dalam rangka untuk bertanggung jawab. Nah, kebaikannya yang dipilih terserah dia mau apa, tapi ada 3 kebaikan itu di sekolah. Itu lebih banyak ke yang amplop kebaikan sama diary itu kan di sekolah. Ya, itu kebaikan di sekolah. Kemudian tak kasih challenge lagi anak-anak ketika jam 5 lagi. Sekarang kamu lihat diary kebaikanmu. Kira-kira ada enggak kebaikan yang bisa kamu lakukan di sekolah selain yang sudah kamu lakukan selama ini? Mereka akan tulis apa ya dalam minggu ini. Kemarin saya kaget ada yang nyusul saya ke kantor. Buri ayo yuk gitu. Buri boleh nggak tak bawain tasnya, tak bawain laptopnya gitu. Jadi itu karena ini misi kebaikan. Iya kan masuk misi kebaikan dia mau menuliskan itu. Itu kan di luar dugaan saya bebas. Ada yang bantu temennya, ada yang nyapu Selasa, aku mau bersihin kelas, aku nata pojok baca nih kebaikanku di sekolah gitu. Oke, bebas. Diferensiasi ya strateginya. Oke. Minggu berikutnya saya masuk misi kebaikan di rumah. Sebelum tidak langsung kasih tugas gitu, tapi dia bikin plan. Tulis kebaikanmu di rumah, rencananya mau apa. Di mana nulisnya? Di galeri direksi. Saya punya buku galeri direksi. Di situ kumpulan mungkin apapun yang mau direfleksikan di situ atau rencana kegiatan yang bisa dituliskan di situ. Besok ada di pameran tak bawa. Makanya bisa lihat ya. Di situ nanti dituliskan. Aku ingin ada yang membuatkan minum ayam. Terserah. Minimal berapa? Minimal ya 4 kebaikan di rumah. Apa nyapu, mau ngepel apa terserah. Buktinya nanti foto aja. Kalau sudah dilakukan kamu centang. Kalau belum dilakukan ya nggak apa-apa. Berarti kan nggak sesuai target rencana awal. Itu. Minggu berikutnya challenge lagi kebaikan di masyarakat. Saya sampai guyu ono muridku saya kebaikannya bersihin pos roda. Berarti aku sih ngomong ini kok aku bersihin pos roda dulu. Saya nggak ada kerja bakti, aku nyapu halaman latar gitu.
gitu. Apa ada yang bagi makanan ke tetangga? Saya ngasih makanan ke tetangga. Oh iya, gitu. Itu misi di itu kemarin. Kemudian pas tahap refleksi ya kita saling feedback ini. Refleksinya tuh dari kebaikan dan dari refleksinya tuh berpasangan dua-dua. Kemudian dikasihkan suruh baca, suruh cerita. Aku kemarin ini terus gantian. Terus dia cari pasangan lain untuk cerita lagi, dapat umpan balik feedback lagi. Refleksi. Jadi seru banget. Ada videonya nanti linknya tak kasih. Itu kemudian kalau rapotnya tuh kayak rapot PK harus. Nah ini kan kurikulum merdeka tak lihatin sekilas saja. Ya, tadi dimensinya apa? Oh benar-benar global, benaran kritis. Ada indikator elemennya kan? Ada sub elemen apa tujuannya kan? Ya, mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan gitu lah. Sangat berbeda kan? Ya, gimana cara pakai? Dalam 1 tahun 2 project. Oh iya. Itu rapatnya besok dulu. Rapatnya iya. Betul. Kalau P5 setahun. Isinya di rapot karakter kan istilahnya. Jadi bagikan ketika di akhir tahun. Iya, akhir tahun. Gitu. Nih contohnya, ini project satunya apa? Di ini project 2-nya apa? Diskusi singkat tentang proyeknya apa. Kemarin saya konfirmasi, bener ini nggak semester, kenapa kok di SD harus setahun, nggak semester aja. Ternyata kalau di SMP kan minimal 3 proyek. Kalau 3 proyek kan bisa jadi ada proyek yang dilakukan di nabrak di semester 1 gitu ya, belum selesai gitu. Jadi kalau kita udah punya data input, ya disimpan, nanti dilaporkannya di semester 2 atau di akhir tahun. Karena yang namanya karakter itu juga nggak bisa cepat. Iya, nggak bisa instan. Misalnya tadi kan saya berkarakternya berakhlak mulia ya, beriman dan bertakwa berakhlak mulia. Ada akhlak terhadap manusia, melakukan kebaikan. Saya ngajari ketua hadis dan juga si Asmaul Husna. Di situ tuh Asmaul Husnanya bagian apa? Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Oh, kita harus menyayangi sama orang lain dan sebagainya gitu. Itu aja kan yuk, bisa jadi dalam 1 semester belum nampak juga gitu ya. Jadi nanti biar terlihat kenapa rapotnya itu di akhir tahun. Oh ini belum berkembang kan? Tapi mau diberikan per semester catatan kecil rapot sementara juga nggak masalah. Gitu. Kemarin saya tanyain gitu. Nih ini dari kurikulum P5-nya ada elemen. Rapot mencantumkan dimensi dan kompetensi sesuai fasenya. Ada deskripsinya, catatannya di bawah. Kayak di rapot juga ada catatan gitu kan. Makanya catatannya tuh bukan rata-rata nulisnya Anda juara 1 selamat, enggak kayak gitu. Catatan tuh ya benar-benar apa yang perlu harapan mungkin ya, yang perlu dikembangkan dari anak ini secara keseluruhan kayak gitu, dan setiap anak pasti beda. Rata-rata yang dua aplikasi itu akhirnya kode kan ya. Nah, contoh lagi nanti tak challenge bikin project yang lain apa aja. Saya pernah buat project bikin kayak. Jadi yang tak libatkan kalau tadi kan proyek petualangan global yang tak libatkan adalah orang tua dan juga guru agama. Nah besok guru agama itu kenapa hanya 3 jam? Kalau di Kemdikbud itu struktur kurikulumnya 1 jamnya masuk ke 5, tapi di Dapodik tetap di 4 jam gitu. Nah di ini waktu itu masih di intra proyeknya, tapi proyeknya lama, tidak hanya sehari. Jadi seminggu lebih. Pertama investigasi cara membuat peyek, Pak suruh dia caranya dari peyek, tekon, boleh YouTube apa-apa, kelas 5 ya. Nah terus bikin perencanaan terus presentasi loh dari hasil investigasinya cara bikin peyek. Habis itu buat perencanaan dia caranya gawe peyek. Sesuk nih mau main sopo, jam piro, tanggal piro, terus bahannya opo wae kan itu dipikir. Sekolah ngendi
Ya terus bagi kelompok. Waktu itu kita bagi kelompok, ada tim membuat bumbu, ono tim goreng, ono tim packaging, ono tim macam-macam. Ini ada gitu buat adonan itu dewe. Mereka pilih sesuai passionnya kan diferensiasi. Ada yang nggak ngapa-ngapain, hanya foto-foto karena dia senang dokumentasi, tapi nanti di akhir dia tak target untuk buat kayak kan iso capcut ya pandemi dan tugasnya gue HP pinter kenalan lo capcut video itu fotonya dokumentasinya dibikin video itu yang bikin anak menurut saya. Itu tim dokumentasi serah kamu mau jadi kayak TS dibagi itu sebelum hari H Sabtu ke rumah ibunya sih ini ibunya Dwi habis itu proses dari H sehari di rumahnya Dwi belajarnya di situ nggak ke sekolah ke rumahnya Dwi sama ibunya Dwi kan bikin kayak itu di sana. Bahan-bahannya kemarin sudah saya komunikasikan di awal, ada tahap sosialisasi ya, sosialisasi proyek ini ke orang tua siap dari kas aja nanti ini bahan-bahannya kita siap mengeluarkan uang kas, orang tua support juga kan. Nah, orang tua tak jadikan tim pendamping itu mau tim goreng, oh ibu Anis kan tim goreng, ibu tim mengawal anak-anak ini gitu ya, gitu. Jadi mentornya terus habis itu buat iklan dan promosi kan kayaknya orang lambu. Jadi di PP ini terus buat iklan dan promosi. Habis ini ada yang sosmed nih, ada yang gawe flyer di foto, judulnya kayak estetik gurih renyah, apa gitu ya macam-macam ininya. Nah habis itu jualnya waktu itu kan baru tatap muka terbatas. Saya kasih waktu 3-4 hari pas BDR di rumah itu. Iki kayak semene kudu tokdol, tapi nggak boleh sama dijual sama orang tua. Nggak boleh. Saya udah konfirmasi ke orang tua, tolong besok jadwal penjualan nggak boleh dibeli orang tuanya. Tetangganya boleh. Nah, bisa nanti pendapatnya orang pengen ajar ngomong dibeli gimana dia cara ini ya. Terus uangnya dikumpulkan ke sekolah besok kalau yang laku sudah beruang berapa? Terkumpul 275 kalau nggak salah. Tak balikin uang pas di mana malah bagi. Iya, kan modalnya tadinya dari kas kelas. Nah, tak kembalikan ke orang tua untuk kegiatan anak-anak. Gitu. Nah itu waktu itu refleksinya dari saya sendiri melihat anak-anak sangat senang dan tertantang karena tidak hanya sehari tapi bertahap. Jadi sebelum ada kurikulum merdeka, proyeknya ini kan sudah melakukan itu, ya kan? Sudah melakukan itu. Nah, oke, ini kampanye hemat air. Contohnya membuat pertamanya buat diorama flowchart poster siklus air, membuat diorama flowchart ini bisa di sebelum membuat poster air siklus air itu mereka diminta untuk mencari tahu belajar sendiri juga bisa kan? Juga bisa. Terus habis itu presentasi, terus diskusi membuat poster konten, terus habis itu kampanye sampai kampanyenya di kelas-kelas. Ini juga nggak sehari ini. Beberapa mingguan muncul, ya. Jadi anak-anak kendel dan promosi. Ini yang pas detis Hargo berbagi dan kreasi pasar. Tiap tahun ini sudah program rutin. Setahun bisa dijadiin proyek kelima sebenarnya. Endingnya apa? Kita juga kalau pas puasa itu ada bakso. Ya, nah itu. Nah kesimpulannya proyek P5 itu untuk mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau P5 ini tidak perlu mengacu pada TP, tapi dimensi, gitu ya, dimensi dari karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam di dalam proyek. Sekarang nanti siswa harus dilibatkan aktif, proyek fokus pada proses.
gawe ini Bu miniatur kota yang ini apik-apikan, oh hasilnya itu apa? Bukan itu yang dinilai di proyek P5, tapi prosesnya ini tadi indikatornya tujuannya apa? Oh biar anak itu memiliki rasa tanggung jawab dan refleksi kayak bla gitu kan ya. Oh biar bisa berakar kepada sesama manusia, berbuat baik sesama manusia. Nah itu bukan endingnya gawe apik gitu loh. Atau kalau bikin kreasi dari barang bekas, bukan hasil produknya, ya nanti ada yang sebagian kecil aja kreativitasnya yang kita ukur gitu ya, kita nilai. Rasa empati dan pedulinya terhadap situasi kondisi sekitar itu tujuannya sebenarnya. Bukan hasilnya wah banget ya, buku fashion show digawe klambi gitu ya. Itu biasanya apalagi yang bikinin orang tua, bukan itu sebenarnya. Kenapa P5 itu lama, 1 semester ya tujuannya karena proses pengembangan atau peningkatan karakter dia, pengembangan karakter. Oke? Kemudian contoh, nanti sebelum istirahat saya lihatin ini ada panduan, nanti ini itu berarti ketika pas P5-nya pembuatan proyek itu juga berakhirnya di akhir semester. akhirnya Sampai finishing tadi ya penjualan gitu ya. kakak profesi gelar karya terakhir. Dan itu nanti ada bentuk kayak bukunya gitu. Terserah, nggak harus tadi kan dokumen-dokumen foto ya biasa kayak gitu. ya. Kemudian mungkin kalau bentuknya pementasan kayak tadi ya berarti pentas-pentas nanti ya gitu ya. Itu wujud hasil dari proyek kita. Kalau berupa benda produk ya bisa dipajang, tapi prosesnya mungkin foto-foto kegiatannya, proses dari Berarti nanti pengen juga itu dipajang. iya. Jangan lupa dokumentasikan prosesnya anak, malah justru bagus. Anak tadi ini loh pas merancang, ini loh pas latihan, ini loh pas lengan kan foto-fotonya itu ditayangkan Prosesnya dari LCD ya, itu yang penting sebenarnya. Terus ini loh jadi sentok delok saiki, Bukan hanya pementasan masalah itu. iya. Justru spiritual journey-nya yang bagus ya. Pengalaman pentingnya anak-anak sudah perlu di video refleksi anak-anak. Satu-satu. Yang dirasain apa, kemudian apa ya. Aku seneng banget kemarin sempet patah semangat misalnya, atau gitu ya, mutung apa nggak apa-apa, itu kan suatu proses dinamika di situ. Itu ada pengulangan nggak misalnya kok PJL ada jadi. Nggak apa-apa, diulang bagus. Saya nggak Minggu itu pas pembuatan tapi kok nggak keenakan apa-apa. ya diulang. Ulang. Saya pernah ada bikin proyek iklan pas pandemi. Iklan itu gini, itu berulang-ulang karena gara-gara tahun lalu kan saya syuting iklan layanan masyarakat guru pemuda itu sebelum hari guru. Nah itu tuh saya tuh di sana habis syuting itu bisa nangis. Dan saya bilang sama stafus yang ya Allah, saya belum pernah melihat proses syuting yang Capek gitu ya. krunya kan banyak banget dan timbulnya bagus. Ada sutradara, ada astrada, asisten sutradara, ada produser ya, produsernya orang-orang belok. Ini urung masuk, mau ganti meneng gimana lewat gitu loh. Saya tidak ngerti proses di lapangan karena saya artis talentnya gitu ya. Berarti habis kayak gitu ya. Saya dikasih loh, ada asisten talent. Jadi penjaga. nanti pakai bajunya ini ya udah tak ambil, enggak tak ambilin, enggak apa-apa saya ambilin, enggak saya ambilin aja. Terus misalnya kak, nggak salah toh, aku minggir kan panas, payungi, Nuri kok kayaknya dibedain menang. Aku duduk aja di payungi, di otak saya kayak kipas kan loh, kipas bola. Ini ngapa? Kayak serasa ratu.
mahasiswa nih loh tapi ngono iso kan sore melu kok gini apa latihan apa ngono lho Kon-kon takon guyu kon apa? itu ternyata ada komunitasnya kan tapi kan yang maraknya salah kuwi kecepatan nih apa ngono kuwi kan itu tuh pelatih itu kan Sangar ya. itu tuh jangan karo guru ya kalau guru Indonesia itu juga belajar karo asrada apa iki lho Mas aku ngono kuwi kok iso ngono kuwi kan nek guru iki yo kaya jenengan kabeh yang sampai nangis itu ternyata kayak gini ya kita tahu nggak ini kalau diedit ini sampai hanya berapa menit lesotek properti aja kok nganggur bunga pas sudah propertinya juga yang dibuang gitu mustahil itu saya kan punya dapat hibahan mesin pompa apa namanya roket air udah kan pembelajarannya aku dari dulu kayak roket air gitu wes main sesem kuwi tok nah itu tak minta itu sama statusnya boleh nggak tak minta terus ditinggal satu tak kasih SD dulu saya satu tak nah kurang sini tapi maunya kalian yang dibuang kalian kayak sopo ayo ternyata gawe syuting iklan samono mungkin ratusan juta makanya bener artis-artis kayak dari larang Sekali tampil 35 juta ya. bayangin lo saya kru Navy makanya itu nah waktu itu tuh saya terus bikin project iklan iklannya apa? Iklan layanan masyarakat boleh pandemi tentang pakai masker atau menjaga lingkungan dan sebagainya anak tak suruh berkelompok ono sing dadi kameramen ono sing ide ono sing dadi talent artisnya serah berkelompok 5 sampai 6 tak kasih waktu 1 minggu terus tak suruh dikirim ke saya videonya mereka kan ada yang bisa capture itu pinter nah itu tuh mungkin dia yang suka edit video akan edit video sendiri edit video gitu yang aku kan turun ide gitu. Ya terserah jadi punya peran apa tak tanya itu di Google Form penilaian saya kamu perannya apa aku tanya aku yang nyuting yang mengedit aku yang idenya dari aku itu gitu. Jadi bisa menjelaskan perannya di proyek itu tuh apa itu kan luar biasa kan terus tak liatin ada 4 kelompok kayaknya videonya udah tak upload di Facebook kalau nggak salah atau belum ya masih mau sedang di laptop saya tak tanya kan tak kasih suruh beri feedback itu pentingnya nanti langsung tekan feedbacknya itu satu ini kelompok 1 ya tak kasih kertas kecil stick note ya kasih masukan dari videonya ono sih nggak masukan di videonya goyang terus ngomongnya kurang keras si aku ngomongnya kurang keras sampai kayak gini saya kan ngajari gimana membuat feedback yang baik gitu ya boleh memuji ini loh feedback itu nggak hanya jempol luar biasa keren ya ini itu feedback itu masukan juga ada yang ngasih masukan suaranya kurang keras kemudian goyang terus apa itu semuanya dapat feedback tak klik kelompok siji selesai saya kelompok loro bagi kertas semen dilihat tulis klik ini bukan tak kembalikan ke kelompok ya tak kembalikan mereka dikasih sekarang pelajari feedback dari teman-temanmu satu kelas habis itu perbaiki videonya tak kasih waktu 1 minggu mereka akan membuat rencana lagi yo sesane ngomongmu yo ono lesoten ning kali yo ono sing video sama saya video telepon video call bunuh kenapa padu le nopo gawe tema kurang gelem sih kan lucu banget itu kan dulu tatap muka terbatas nggak mau itu tuh nggak mau besok ini enggak saya tenangi yang mereka jadi tempatnya syuting yang kali dia ada sampah ini bagus nek awalnya nggak ada turun rame dan telepon sampai telepon saya
JP-nya. Sosialisasi 6 JP. Sosialisasi ke murid, orang tua yang tadi itu boleh kan lama. Assessment, pemberian, membentuk kelompok 2 JP itu dirancang 1 semester. Sehingga ada panen nih, mau panen hasil karya. Itu aja ada persiapannya sehari 8 JP kan? Siapkan. Nanti gelar karyanya 8 JP. Di total di sini kita lihat 126 JP. Ini contoh, misalnya elemennya gotong royong kerjasama, targetnya ini kan semuanya ada di kurikulum dimensi lagi. Aktivitasnya nanti pas berkolaborasi kegiatan itu. Dimensi kreatif, kalau kreatif nggak ada elemen ya. Ini penilaiannya, nanti belum berkembang di mana, mulai berkembang di mana, berkembang sesuai harapan, indikatornya apa, publik. Nanti tinggal centang-centang toh. Udah kayak gitu aja. Ada yang mau didiskusikan nggak? Pertanyaan udah ada gambaran? Ini pembagian JP-JP-nya. Satu semester, fasilitator proyek itu nanti ditetapkan kepala sekolah dengan SK, ada koordinator proyeknya. Koordinator proyeknya boleh guru agama atau guru kelas. Dan biasanya guru kelas, guru agama, olahraga dan agama itu bantuin. Tapi rencana desain proyeknya udah diketahui bersama. Langkahnya nanti ini guru agama yang masuk, ini guru olahraga nanti bantu ya kalau kita pas ke lapangan atau kita mau survei tempat pembuangan akhir sampah, itu juga nggak apa-apa kan? Atau outing kayak gitu, nanti guru-guru mapel tadi untuk mencukupkan jam yang 4 JP tadi kan harusnya 3 JP, harusnya 4 JP, tatap mukanya intra harusnya 3 JP. Gitu. Itu melibatkan banyak guru yang lain, tapi sebenarnya itu utamanya tetap ada di wali. Iya, itulah. Saya guru kelas nanti, tapi ada juga yang misalnya kok guru kelasnya kok kurang aktif, mau proyeknya dimulai yang desain guru agama yang apa-apa. Ini tak jadi kuali yang punya porsi besar harusnya guru kelas karena jamnya yang banyak. Karena guru mapel hanya 1 JP tadi. Kalau guru kelas bisa jadi 5-6 JP. Jatahnya proyek. Anak saya guru apa? Ya, saya juga pengen tahu Ya. sama mereka pasti atau kita. Ya. Sebenarnya pasti utamanya itu ada di Guru kelas ya, karena jumlah jamnya yang banyak. Tapi kalau ibu ditunjuk koordinatornya proyek ya bisa jadi tergantung SK-nya kepala sekolah. Jadi ada koordinator proyek, ada fasilitator proyek. Kalau fasilitator proyek itu udah ikut di jamnya tadi itu, jamnya mengajar di struktur itu memang melekat gitu ya. Tapi kalau koordinator proyek itu kalau di SMP atau SMA bisa nambah jam, nambah itu tuh ya JP. Kalau di SMA kan kapal ya. Ya. Ini ada contoh. Nah ini yang kelas bawah, Benika Tunggal Ika. Proyeknya tuh per tema kayak ini elemen yang ingin dicapai, daftar isi, lomba menyusun. Aktivitasnya 14 minggu. Menggambar diriku hari ini menggambar. Salah satu kan proyeknya ya nggak sulit-sulit ya, lebih banyak menggambar diriku, refleksi atau bermain apa tadi itu kan gobak sodor apa gitu kan ya. Tapi sebenarnya langkah-langkah kegiatan itu aktivitasnya adalah tujuannya untuk mencapai dimensi elemen-elemen. Satu permainan numerasi lagi berhubungan dengan angka. Nanti modelnya sweep Enson. Ya, Enson. Sweepnya pakai angkanya 1, 2, mau gini 2, berarti 3. Tapi kata kuncinya dari guru, dari saya. Misalnya kata kuncinya adalah ini bagus untuk kelas bawah.
gitu ya. Bisa dilakukan kayak gitu ya. Oke. Ini Oke, sekarang tadi bermain dengan angka, sekarang berkaitan literasi. Nah, permainan literasi biasanya saya membuat kalimat misalnya. Dari membuat kalimat ke membuat paragraf. Permainan pertama membuat kalimat dulu. Jadi setiap orang akan menyebutkan satu kata, tapi si guru nanti pasti jelasin dulu subjek, predikat, objek, keterangan gitu-gitu ya. Itu sebagai awalan. Nah, berarti nanti kita berkelompok 4 atau 5 orang. 4 atau 5 orang. Nah, orang pertama pasti nanti akan nyebut satu kata. Misalnya berarti kata pertama tuh harus subjek kan berarti ya. Ya nggak harus juga sih, tapi untuk kelas bawah kenalkan dulu subjek gitu ya. Jadi ibu pergi ke pasar jadi satu, ke juga boleh lah, ke pasar jadi satu, keterangan tempat kan ya. Ya, kalau ibu membeli apa misalnya atau apapun boleh. Ayah membaca koran di ini. Nah, terus sambung terus. Nanti kita jadi kalimat yang padu enggak? Ini latihan membuat kalimat yang padu. Ani membaca buku di teras. Titik. Ada 4 kalimat. Kembali ke satu lagi. Enggak, harus temanya kan membuat kalimat satu paragrafnya itu harus padu kan. Lanjutkan, terserah mau kata apa terserah. Ulangi ya. Oke. Ini berpikir kritis ya, sambil mikir kan dia apa. Nanti lama-lama kayaknya main-main, tapi nanti masih pelajaran bahasa Indonesia loh. Literasi paman mencangkul di sawah. Boleh mulai dari awal boleh. Hubungannya Paman mencangkul di sawah setiap hari. setiap satu kata. Oh ya, setiap Pagi hari. Mau mulai dari awal. Tapi ngomongnya paman loh. Paman, Satu bilang bibi. bibi, oke. Bersama dulu ini. Ya enggak apa-apa dia, dia main dia. Bersama Bibi, dan anaknya menanam padi. Lanjut, baru 2 kalimat. Itu terserah mau diteruskan apa tidak. Budi ini siapa nih paman dong? Anaknya kan mau anaknya. Ya, nanti kan ada yang nanya kayak gitu. Yaitu tugasnya guru untuk konfirmasi siapa nih. Nyambung nggak dengan kalimat sebelumnya? Digituin kan banyak. Kadang anak-anak bikin kalimat tuh nggak nyambung. Ya kan dia nggak. Kalau dengan kayak gini coba. Kalau dengan kayak gini tadi, ini kan karena muridnya sedikit nih, pasti muridnya kan banyak. Kalau dibagi 5 aja, kali 4 udah 4 kalimat udah 1 paragraf. Ya nggak? Ya. Satu kalimat. Nanti setelah permainan ini, silahkan tuliskan satu kelompok itu 1 kalimat. Tulis. Terus disuruh analisis. Udah benar tuh kalimat yang terjadi ini. Paman subjeknya. Nah, predikatnya apa? Tapi kan kalimatnya nggak dari buku, nggak dari guru. Muridnya dibikin sendiri kan? Sesuai yang berimajinasi. Nah, Satu kelompok itu 1 kalimat atau 1 paragraf? 1 kelompok 1 kalimat. Tergantung konteks tujuannya apa. Kalau kelas bawah mungkin bicara kalimat dulu deh, gitu ya. Berarti kata-kata gitu ya. Oke ya. Sekarang kalau lebih tinggi lagi, bisa 1 orang nanti kalau udah sipil membuat 1 kalimat, gitu ya. Ya, baru 1 orang 1 kalimat. Sekarang 1 orang 1 kalimat coba. Paragraf harus padu dan beruntut, gitu ya. Buah di pasar. Oke, Arya membeli buah di pasar. Tiba-tiba di pasar ketemu dengan temannya. Oke, tiba-tiba di
Kemudian ayah berbincang-bincang dengan Ani. Ternyata ayah Rani merupakan teman dari Ternyata ayah Rani adalah teman dari ayah. Keren ya. Oke, tiba-tiba ayahnya Rani ketemu dengan ibu ayahnya Rani. Ayah Rani. Saya mau ayahmu loh. Ibu ayahnya Rani loh. Ya kan? Itu kan bisa dilurusin nanti. Ya. Gitu ya. Dan seterusnya sampai terbentuk suatu banyak paragraf mungkin ya. Ya. Nanti caranya setiap orang akan berkelompok yang bisa jadi, kalau satu kelompok 5 orang, tulis yang kamu buat tadi. Pasti dia akan tanya, aku mau kelompokku kenapa, kalimatnya kenapa? Gitu ya. Kalimat kedua apa? Waktu itu gitu, saya udah mempraktekin ini semua. Ada yang pintar menurut saya. Apa? Jadi huruf yang ini dituliskan, nomor 2 tuliskan, 3 tuliskan, dan akhirnya dia. Terus akhirnya saya bahas kira-kira kalimat ini yang membentuk satu paragraf udah nyambung dulu. Baru masuk tadi itu kelompok ini tadi, misalnya tak bikin satu kelompok kan satu paragraf nih jadinya. Kira-kira tadi ngomongin apa? Itu kan bicara ide loh. Ngomong ke ayah iki neng pasar. Aktivitas neng pasar di mana ya? Pergi beli buah di pasar. Ada kejadian apa di pasar? Ketemu si kancane. Ngomongin mau kan? Juga ketemu koncone neng. Ketemu bapaknya kancane apa? Kancane itu salah satu permainan literasi ya. Banyak banget. Nanti ada hexam, ada tadi itu ada hexagon tinggi gitu, bagus banget hexagon tinggi. Jadi materinya literasi gitu. Itu project. Sesok the next ya. Itu materi mau tak siapin untuk workshop bintang literasi di Prima. Hari Selasa, Rabu, Kamis. Tapi yang isi bukan saya. Saya akan transfer itu ke narasumber hasil yang lain gitu. Nanti karena asas di dinas itu sekarang Bukabit pemerataan kesempatan. Saya ingin tunjukin itu. Kalau dulu kan pasti yang bikin peserta itu aja, enggak yang narasumber gitu ya. Ya, itu kalau kemarin saya udah ngisi tab PMM. Nanti yang ini ada event lagi bikin tab literasi numerasi ya biar yang lain. Saya bantu bikin konsep aja, terus yang ngisi orang lain gitu. Saya udah senang kayak gitu. Jadi workshopnya, bintangnya besok hari kedua kita bikin mini open game. Jadi kayak main-main streaming gitu, tapi literasi dan literasi. Kayaknya seru ya. Seru. Mau kita setting kayak gitu. Nanti habis ini saya udah telepon Bukabit harus koordinasi untuk hari Senin dan Selasa. Sekarang kita berkelompok, siapa yang kelas 1? Kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2. Kelas 3 dan 4. Ada 4 orang. Kelas 5 dan 6. 5 dan 6. Oke. Berarti kelas 1 dan 2 jadi 1, kelas 4 dan 5 jadi 1. 3 dan 4 jadi 1, 5 dan 6 jadi 1. Dapat 1 kertas dan 1 spidol. Kita mulai bikin desain project, judulnya apa, ininya apa gitu ya. Oke, yang pertama silakan untuk menuliskan temanya apa. Temanya yang kita terima. Mau bineka, mau apa. Ini temanya. Saya buka apa bro?
kelompok putih. Burung. Tapi kan dia berarti di grup. Ini saya bentuknya bebas ya. Nanti alur proyeknya bebas mereka di bawah nih. Ini dimensinya apa? Minimal dua dimensi yang diambil. Nggak harus enam-enamnya masuk. Tujuannya ya, tujuan dimensinya apa? Yang mau dibawa dan dikembangkan dalam proyek tersebut. Nah, misalnya kita mengenai ini sama Ayo, soalnya nanti ada biasanya misalnya ini. Setelah dimensinya dipilih, elemen dan sub elemennya dipilih dari setiap dimensi itu. Di mana nyarinya? Di sub, di file deskripsi Bu Sri kan? Yang di file PDF dimensi profil belajar Pancasila. Ini dimensi. Di bawahnya dimensi itu ada elemen, sub elemen ya, sama ini tujuan. Coba sub elemennya apa? Elemen dulu kan sub elemen dulu. Di bawahnya elemen, sub elemen. Elemennya gotong royong apa? Makanya kalau banyak-banyak ini aja ngambil sub elemen aja. Minimal dua kalau di desain. Karakter yang mau dikembangkan fokus dua yang menonjol apa? Yang mau di aktivitasnya ngapain itu? Gitu buat orang. Oke, kenal oke. Yuk, temanya apa? Itu tema kan? Judul lagi, judul yang nanti yang menarik gitu ya. Ini yang P5 atau yang dimensi. Dimensi. Kalau nyari kurikulumnya. Kalau P5 itu PPT. Yang PDF ada nggak? PDF dimensi. Ya bawa stick note kan dapat 3. Nanti berkunjung ke 3 titik. Ya. Berkunjung ke 3 titik. Silakan yang bawa stick note nanti dituliskan umpan balik, masukan, saran. Reward boleh, rewardnya kasih bintang, paling banyak bintang 5. Tulis masukannya apa, dikasih bintang berapa, tempelin tuh di planunya. Setiap setan. Ini kok yang Ini berarti kan cuma 2 aja Bu, kan satu kelompoknya sendiri. Oke, boleh. Satu kelompoknya sendiri juga silakan. Nanti kalian dewe ya kelompoknya sendiri biar merefleksi diri. Setelah melihat temennya bahasan balik neng karyaku, jadi ternyata kurang ya. Tulis gitu loh. Itu akan merefleksi. Ya, silakan foto-foto dulu di setiannya. Tak kasih waktu. Foto. Ben kok ada ini. Terus tadi kosong Reno. Anggotanya ya ini ada. Hari ini 2 orang. Itu Ayo, udah ya. Udah siap. Oke yo, 05. Oke, sudah. kemayu. Sekarang A ke B ya, penjualnya A ke B, B ke C, C ke A, muter gitu ya. Kalau saya bilang pindah, nanti waktunya harus berpindah. Silakan tanyakan apapun tentang desain proyek yang dirancang oleh teman-teman yang lain. Siap? Jadi pulangan ini ya belanja inspirasi. Ayo kita 1, 2, 3, muter. Ayo Bu, kecil ini sini Bu, beli. Creepy.
itu kan, atau sambal kering atau apa gitu. Keripik itu mengandung Minyak memang. Tapi kan kalau kita kan melihatnya Terus kalau melihat dari dimensi gotong royongnya, mereka gotong royongnya dengan siapa? Dengan keluarga? Oh iya, ini kan tadi dari awal pas mereka belajar secara berkelompok mengidentifikasi itu juga sudah berkelompok di sekolah. Nah, terus nanti ketika di rumah mereka bekerja sama tidak harus dengan orang tua. Misalnya dengan kakaknya boleh, dengan siapa yang bisa, dengan pembantunya, simbahnya boleh. Mereka tidak harus memilih dengan orang tua. Oh, saya bebaskan gitu loh. Kalau dimensi kreatifnya dia kreatif untuk dalam hal apa? Ya kan dalam membuat usaha itu misalnya pengennya itu makanannya nggak cepat basi, terus mereka kan kita berpikir dari situ misalnya singkong kalau dibuat gepuk kan cepat basi, kita nyari yang lain ya Bu tapi tetap sehat, terus cepat basi gitu. Mereka kan akhirnya berpikir Ya, yang masuk. Gotong royong. Nanti kebidaan juga. Oke, kolaborasi ya. Kita kolaborasi, cari dulu. Kolaborasi, elemennya kolaborasi, sub elemennya mana? Kerjasama. Itu ada aktivitasnya ini. Itu tuh elemen apa? Kerjasama. Jadi kerjasama. Di sini ini sub elemennya kerjasama. Misalkan seperti Ada isi kadonya dibuka. tujuannya pasti cerita itu. Oke, ini menemukan ekspektasi dalam atmosfer. Nah, itu tujuannya. Yang pertama isinya aksi, jadi aksi kan kita yang bisa yang bisa mengisikannya, bisa dilanjutnya, dan ini evaluasi misalnya pasti dan Ya, nanti aktivitasnya ini harus oke, ya. Kita tuh banyak kesini. Membuat desain pertunjukan lagi ya. Gotong royong. Kolaborasi itu elemen. Nah, kebalik antara dimensi dan tema. Tema itu ini kan